status masih pacaran, belum married, tapi sudah di tempat tidur. Mau itu ada siapapun di tempat tidur, dan itu di tempat tidur tuh si CEO Sulam Alis tiduran, terus dipijit-pijit pakai kaki, diinjek-injek. Terus kesian banget, muka Ananda terpaksa banget loh, bukannya bahagia. Mamanya yang happy sama tantenya, anaknya mah kesian terpaksa. Hei, itu anak dibuat ayahnya mau diratukan, bukan mau dijadikan budak sama CEO BH. Ya, mikir apa sih? Kok nggak mikir, gak kasihan sama tuh anak apa ya? Bingung gue, kok nggak ada kasihannya sama anaknya? Anaknya mukanya tersiksa banget loh. Gimana nggak miris bapaknya ngelihatnya? Teriris-iris. Udah hak asuh, pindah aja udah. Beredar video anaknya Ruben Onsu, ya, yang paling bungsu lagi mijitin Gio. Ngelihat video ini kayak sangat disayangkan, sangat disayangkan. Kenapa gue bilang sangat disayangkan? Tidak etis aja gitu. Suruh anak yang belum sah jadi bapak suruh mijitin sambil injak tubuh orang dewasa, dan si anak ini cewek gitu, perempuan gitu, dan beranjak dewasa. Pantaskah? Menurut aku tidak pantas dan tidak etis. Herannya tuh emaknya itu berkoar-koar gitu, berjuang untuk tumbuh kembang anak yang sehat dan aman. What? Menurut gue tidak pantas dan tidak etis. Sangat disayang. Terus ya banyak ini yang mujair ya, pada ngerujak Ruben ya, bilang Ruben nggak mau datang lah ulang tahun. Hey, gua setuju sama Igun. Perasaan bapak itu, ayah lagi kerja cuma sejam doang, lu ngapain ngadain ulang tahun di jam yang sama? Bener-bener ya, kasar banget gitu loh. Terus dibikin lagi, tuh kan lihat tuh nggak dateng. Ngomong dulu kayak sama ayah, sang donatur. Iya, mau ulang tahun nih, enaknya jam berapa ya? Ayah kan biar kerjaannya kan buat bayar saweran, buat bayar ya kan? Ayah kan donatur abadi. Ampun gue, dituntut bayar, tapi secara nggak langsung juga, bukannya secara nggak langsung ya, memang nggak nyebutin nama, cuman kan itu ada omongan 200 juta tuh pas lagi live ngomongnya kayak begitu. Cacih. Giliran anak ulang tahun dicari jam yang sama dengan si ayah yang lagi kerja. Buset dah. Ini loh sampai si nih, lihat nih ya. Sampai Igun aja bilang nih. Aduh. Nih. Jadi hari ini kan Tania Kalia ulang tahun. Ya. Iya, di acara live iki loh, duduk jam berem apa jenenge, yang pakai combro.
Enak banget Mbak Ibe, gimana ini? Hah? Saya nggak mau. Mau? Nggak ya? Enak banget. Ada berapa? Satu-satu. Cuma kita satu. Buat yang Enggak. yang asin mas. Dan Mana? enak banget. Kembali lagi bersama saya di Serba Serbi Viral. Baiklah, maka dapat kita simpulkan viralnya video Tania memijiti punggung Gorgio Antonio menggunakan kaki ternyata memunculkan kekhawatiran baru bagi Ruben Onsu. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben disebut takut kehilangan peran sebagai ayah di mata anak-anaknya dan melihat orang lain perlahan mengisi posisi yang seharusnya menjadi bagiannya. Minola menyebut kliennya itu khawatir orang asing malah menggantikan posisi ayah kandung. Yang dia sangat khawatir adalah ketika seorang ayah itu menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah, kata Minola dikutip dari YouTube Intent Investigasi. Menurut Minola, tindakan seorang anak memijiti orang dewasa memang bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Namun dari sudut pandang Ruben, makna dari hal tersebut lebih dalam. Meskipun memang kelihatannya itu suatu hal yang biasa anak kecil kita minta untuk mijitin punggung kita. Namun kalau dari sisi kacamatannya Ruben, ini bisa dilihat bahwa anaknya itu sudah mungkin karena sesuatu dan lain hal. Ada suatu kondisi di mana anaknya sudah merasa orang asing itu selayaknya seorang ayah, ujarnya. Ruben juga justru merasa perlahan dianggap asing oleh anak-anaknya sendiri. Hal itulah yang menjadi alasan Ruben sangat menekankan soal hak bertemu anak dalam kesepakatan pasca perceraian. Menurut Minola, dalam kesempatan yang tertuang dalam Akta 39, Ruben meminta adanya waktu khusus untuk berkumpul dengan anak-anak selama 2 hingga 3 hari setiap minggu. Tujuannya agar tidak ada ruang kosong dalam kehidupan anak-anak yang kemudian diisi oleh pihak lain. Hal pertama yang diminta oleh Ruben dan dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah adanya waktu 2-3 hari sampai 1 minggu berkumpul dengan ayahnya, katanya. Sehingga tidak ada celah, tidak ada lubang yang harusnya itu menjadi porsinya Ruben sebagai ayah untuk mengisi itu diisi oleh orang lain, ujarnya. Namun menurutnya kesepakatan tersebut hingga kini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tapi kan itu tidak terrealisasi sampai hari ini, kata Minola Semayang. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.